Selanjutnya mungkin Bapak kami persilakan Bapak Amin Sunaryadi untuk berbicara mengenai penggunaan rekaman sidang Pak untuk dalam meningkatkan kualitas putusan pengadilan. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih. Sebelum mulai saya mohon izin Pak Nawawi karena yang saya paparkan produknya KPK tapi sejak lama. Terus saya juga mohon izin ke semua hadirin. Sepertinya yang tamu cuma saya nih, karena Pak Nawawi dan Bu Nurjana pulang kampung. Juga saya aneh sendiri, karena sebagian besar saya kira dari hukum ya. Saya sendiri akuntan, jadi sendirian. Baik, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung dan jajaran Mahkamah Agung, sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas undangan saya menjadi narasumber di sini. Ini cita-cita sejak 25 tahun yang lalu, ingin bisa menyampaikan pemikiran di depan jajaran Mahkamah Agung. Ada banyak hal, tapi saya pilih satu, yaitu rekaman sidang. Next lagi. Jadi 25 tahun yang lalu, tahun 99, BPKP menerbitkan strategi pemberantasan korupsi nasional. Ini produknya BPKP, kebetulan saya sebagai perancang strateginya. Jadi di dalam strategi itu, ini dibuat kajiannya mulai tahun 96. Jadi tahun 99 itu di strategi itu pemikirannya adalah Indonesia itu akan bisa dilihat sebagai mulai berantas korupsi, jadi start berantas korupsi kalau ada strateginya, kalau ada upaya nyata memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat, sampai hari ini saya belum melihat. Kemudian kalau ada upaya nyata memperkuat Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya, ini sudah sebagian, tapi masih banyak yang harus dilakukan. Kemudian ada bentuk badan anti korupsi, ada catch big faces. Next. Nah, kemudian yang penting kali ini adalah yang upaya nyata memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran pengadilan di bawahnya. Ini pemikiran 25 tahun yang lalu. Alhamdulillah mulai tahun 2007 dengan program reformasi birokrasi bersama Kementerian Keuangan, bersama BPK sedikit-sedikit mulai bisa diperbaiki, tapi sepertinya masih kurang. Nah, satu hal yang belum selesai waktu itu, next, adalah rekaman sidang. Nah, kenapa rekaman sidang? Karena tahun 98-99 kami pelajari, waktu itu Indonesia kalau nggak salah punya sekitar 7.000 atau 8.000 panitera. Kami cek ke Departemen Kehakiman, kami tanya pelatihan stenografi yang pernah diberikan seperti apa. Jawabannya enggak ada. Kami tanya ke Pusdiklat Mahkamah Agung, sama jawabannya enggak ada. Jadi kasihan sekali panitera itu tidak dilatih stenografi. Kemudian tahun 2004 kami cek lagi, panitera dibeli alat perekam enggak? Enggak juga. Kami bandingkan dengan clerk dari US Courts. Mereka diajari stenografi, kemudian beralih ke stenomachine. Karena itu proceedingsnya lengkap. Kami coba bandingkan dengan pengadilan di kanton di Swiss. Ada yang berita acaranya didiktekan oleh hakim, poin-poin yang penting. Ada yang direkam tapi tidak ditranskrip kalau diperlukan. Nah, berdasarkan pemikiran dan studi itu, kemudian tahun 2004 KPK belum nangani kasus, baru berdiri. Saya berbicara dengan KPN Jaksel, waktu itu Pak Sudarto, usul dilakukan perekaman, letak kameranya yang di panah merah di ruang sidang. Hasil rekamannya seperti video ini.
peralatan rekamnya seperti yang di pojok kanan atas ini, peralatan yang sifatnya mobile. Pada waktu pertama kali direkam, yang direkam adalah perkara sidang LC BNI. Sebelum sidang dibuka, sebelum hakim ketok palu sudah direkam. Setelah ketok palu penutup sidang, rekaman baru dimatikan. Artinya rekamannya lengkap. Setelah sidang selesai, rekamannya langsung ditulis dalam DVD, perlu waktu 2-3 jam, kemudian dibagikan ke majelis hakim, panitera, penuntut umum, kemudian terdakwa melalui penasihat hukum, satu disimpan di KPK. Nah, ini waktu itu dilakukan seperti itu supaya fair antara penuntut umum dan penasihat hukum, kemudian supaya hakim punya catatan. Nah, setelah perkara LCBN itu selesai, saya datang ke Jakarta Selatan, diskusi dengan Pak Sudarto. Waktu itu KPN juga ketua majelis sidangnya. Kemudian saya tanya, Pak, rekamannya bermanfaat enggak, Pak? Beliau mengatakan, Pak Amin rekamannya sangat bermanfaat. Terus saya tanya, contohnya seperti apa? Contohnya gini Pak Amin, waktu ahli dari BI, dari Bank Indonesia menjelaskan soal LC, letter of credit, sistem perbankan, transaksi internasional, saya kayaknya ngerti, tapi habis itu lupa, karena urusan banking kan. Nah kemudian beliau cerita, di rumah, di kantor saya putar ulang, akhirnya saya ngerti. Terus saya malah ditanya, Pak Amin mau nanya LC tentang apa, saya jelasin. Nah, jadi bermanfaat untuk mengingat-ingat sesuatu yang memang secara teknis sulit dipahami hakim. Kemudian contoh kedua, waktu di perkara Nelu, mantan Dirut Bank Mandiri, kebetulan hakimnya mengucapkan pemerintah menyambut investor dengan red carpet, padahal di putusannya tidak ada. Beberapa hari setelah itu saya ditelepon Bu Mariana Sutadi, Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial, kemudian nanya, Pak Amin punya dokumentasinya enggak? Terus saya cari, ketemu, terus satu set DVD saya kirimkan ke beliau. Buat apa? Bisa dipakai untuk ngawasi hakim. Nah, saya juga bisa ngawasi begini, dari arsip KPK itu yang perkara LCBNI dianalisa oleh tim saya, dari perkara-perkara pemeriksaan saksi, waktu itu semua menyebut Maria Lumowa. Nah, dengan kewenangan koordinasi dari KPK, kami datang ke Barreskrim, kami tanya, Maria Lumowa jadi tersangka enggak? Dari sana bilang, jadi Pak, mana sprindiknya, mana penetapan tersangka? Enggak ada. Nah, artinya Pak, saya bisa menggunakan itu untuk mengawasi penyidik juga. Pada akhirnya ketua tim penyidik, direkturnya, Kabar Eskrimnya dipenjarakan juga, Pak Suyitno Landung, Kabar Eskrimnya. Ini rekaman masa lalu. Next, posisi rekaman sekarang, gambarnya sama, tapi kalau dulu DVD, sekarang filenya file digital. Nah, Pak Wawi, filenya semua sekarang ada di servernya KPK. Dari tahun 2004 sampai dengan 2024 bulan November kemarin, jumlah perkara yang direkam ada 1.511 perkara. Sangat banyak kan? Itu terdiri dari 18.635 rekaman. Jadi sangat banyak. Sidangnya ada di 33 pengadilan tipikor yang menangani tim KPK bekerja sama dengan perguruan tinggi. Nah, sayangnya gini, rekaman-rekaman itu masih belum bisa diakses oleh majelis hakim terkait, JPU terkait, panitera terkait, maupun terdakwa terkait, jadi masih tersimpan di dalam server. Nah, sehingga ke depan
ada baiknya mungkin nanti ini Pak Nawawi KPK meletakkan file-file itu di dalam cloud, kemudian KPK membuat aplikasi akses untuk mengakses data itu sehingga setiap hakim, panitera, penuntut umum, PH ataupun terdakwa nanti bisa akses ke file sidang mereka, bukan semua sidang tapi sidang mereka at any time from anywhere. Nah, kami yakin dengan cara seperti itu memfasilitasi atau memudahkan hakim, panitera, JPU maupun PH untuk dokumentasi dan dokumentasinya fair. Jadi lebih adil. Nah, itu yang mudah-mudahan bisa dilakukan. 2 tahun lalu kami dengan tim KPK sudah nyoba, ada anak perusahaannya Telkom yang sudah siap untuk membangun aplikasinya, tapi masih belum sempat dilanjutkan. Mudah-mudahan ke depan dilanjutkan. Next. Nah, manfaat yang bisa diambil kalau di tahap persidangan tingkat pertama yang menerima manfaat tentunya majelis hakim, panitera, penuntut umum, penasihat hukum atau terdakwa. Kalau banding hakim, panitera, penuntut umum maupun penasihat hukum itu mestinya diberi akses juga untuk bisa melihat rekamannya. Sehingga putusan pengadilan tingkat pertama, terutama di bagian diktum fakta-fakta persidangan, itu bisa diuji fakta sidangnya seperti apa, yang tertulis di putusan seperti apa. Jadi ada kontrol yang ketat di situ. Nah, ini menurut kami, kebetulan saya akuntan, lebih banyak belajar kontrol sistem. Ini sistem kontrol yang sangat kuat untuk di pengadilan. Kalau di Amerika atau beberapa negara Commonwealth lain, bentuknya pakai mesin steno. Nah, kalau ini lebih maju, pakai video, ada audionya, kemudian bisa digabungkan dengan voice to text. Voice to text kan kurang enak dibacanya, terus tidak menunjukkan body language. Kalau video bisa menunjukkan body language, sehingga sampai kasasi pun hakim kasasi atau asistennya bisa ngecek ke rekamannya. Mungkin nanti setelah inkrah baru pihak lain seperti komisi yudisial bisa akses ke situ. Next. Nah, tapi saya bukan dari lingkungan pengadilan. Nah, pertanyaan ini untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang di lingkungan pengadilan. Pertama, apakah rekaman sidang tersebut akan bermanfaat bagi hakim? Waktu itu saya bayangkan gini, hakim menyidangkan hari ini, minggu depan menyidangkan lagi, terus minggu depan lebaran atau musim anak sekolah atau tahun baru, Natal, libur panjang, sidang lagi setelah 2 minggu atau mungkin 3 minggu, ingatan banyak yang hilang. Nah, jadi dengan rekaman mudah-mudahan bisa membantu. Terus yang kedua, apakah rekaman sidang tersebut akan bermanfaat bagi panitera? Pertanyaan ketiga, apakah rekaman sidang tersebut akan lebih memberikan keseimbangan keadilan? Jadi kalau saya dulu sebagai KPK melihatnya juga penjarakan, bukan gitu. Karena yang dituju itu ini adil enggak nih? Jadi keadilan yang dituju antara pihak penuntut umum dengan pihak terdakwa yang diwakili penasihat hukum. Nah, kemudian yang keempat, apakah rekaman sidang tersebut akan memberikan sistem pengawasan yang lebih baik terhadap proses persidangan. Nanti belakangan tentunya dari KY maupun dari KPK bisa memanfaatkan ini. Nah, kalau pertanyaan ini jawabannya ya, semuanya ada baiknya ke depan rekaman sidang ini diimplementasikan. Sekarang sudah, tapi belum dimanfaatkan. Next. Terus untuk pemanfaatan menurut saya next step-nya yang saya usulkan adalah mungkin dari MA perlu ada satu pejabat yang ditunjuk sebagai PIC untuk nanti berkomunikasi dengan timnya Pak Nawawi. Komunikasi, terus yang kedua ya perkenalan dulu, terus untuk pembahasan sistem rekaman ini detailnya seperti apa sih? Terus status rekaman sidang saat ini, kerjasama dengan universitasnya, terus inventarisasi isu-isu yang lain kira-kira seperti apa gitu. Nah, kemudian yang ketiga,
timnya Pak Nawawi, saya usul nih Pak, menyiapkan cloud-nya untuk meletakkan rekaman yang banyak itu, dan juga mengembangkan aplikasi untuk mengakses rekaman itu. Nah kemudian kalau itu sudah jadi, Mahkamah Agung perlu sosialisasi penggunaan aplikasi akses rekaman itu kepada para hakim dan panitera, sedangkan KPK perlu sosialisasi kepada teman-teman jaksa dan penasihat hukum. Nah, mungkin setelah itu tim KPK dan panitera atau Mahkamah Agung membahas persiapan pengalihan dari KPK ke Mahkamah Agung. Karena waktu saya dulu menyiapkan ini pertama kali, itu dengan Pak Made Karna, Ketua PN Jakarta Pusat waktu itu memang ini mestinya alat untuk membantu panitera. Tapi karena tim panitera belum siap, jadi dioperasikan oleh KPK. Jadi kalau dari akuntan, saya melihatnya dengan rekaman ini kontrol sistem akan ketat, sehingga kualitas putusan hakim di tingkat pertama itu akan betul-betul berdasarkan fakta, artinya kualitasnya tinggi, sehingga kalau banding, kalau kasasi juga akan kualitasnya tinggi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Mohon izin Pak, kami sangat senang sekali. Kami pengalaman menyidangkan perkara korupsi yang besar Pak. Tapi waktu itu dari kaya sendiri secara ikhlas merekam persidangan dari pagi sampai malam Pak. Sehingga kami sependapat, tentu nantikan keputusan di tangan pimpinan. Kalau perkara-perkara tertentu itu boleh Pak, yang menarik perhatian masyarakat. Soalnya kalau diliput semua Pak, itu nanti waktu kita habis Pak. Itu perkara di PN itu terutama itu sangat banyak Pak. Tapi kami sangat setuju masukan dari Bapak, khusus perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat. Kami itu sangat setuju, namun demikian itu kan keputusan di tangan pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai rekaman sidang tadi, kan peralatannya itu ada di 33 lokasi, 33 pengadilan tipikor, artinya di setiap pengadilan negeri di ibu kota provinsi. Seperti pengalaman yang dulu, kalau ada request perkara penting, bukan tindak pidana korupsi, kan nanti pimpinan Mahkamah Agung tinggal call Pak Nawawi, minta direkam gitu. Baik, saya nambahin tentang yang ditanyakan Yang Mulia, siapa lupa, Pak Manau. Ini terkait korupsi, pemberantasan korupsi, pencegahan korupsi. Saya melihat begini, bangsa Indonesia ini nggak bisa belajar. Coba perhatikan gini, dari orde lama masuk ke orde baru, kanyang orde lama gitu kan. Terus mulai berantas korupsi, dari sisi hukum dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Saya amati sibuk berantas korupsi, yang dikejar-kejar apa? Merugikan keuangan negara. Dari 71 sampai 98. Tahun 98 korupsinya hilang enggak? Kan korupsi banyak, makanya keluar TAP MPR mengenai penyelenggara negara yang bersih dari KKN. Artinya 27 tahun Orde Baru memberantas korupsi dengan cara ngejar-ngejar kerugian keuangan negara, gagal. Masuklah Orde Reformasi, ganyang Orde Reformasi, kan gitu nih. Hidup ganyang Orde Baru, hidup Orde Reformasi, ganyang korupsi. Dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Junto 20 2001. Sekarang tahun 2024, korupsi hilang enggak? Korupsi berkurang? Banyak kan? Artinya dari 99 sampai 2024, 25 tahun. Yang dikerjakan apa? Kerja keras memberantas korupsi, sibuk ngejar-ngejar merugikan keuangan negara. Gagal. Jadi bangsa Indonesia 27 tahun
gagal berantas korupsi gara-gara salah tembak. Yang ditembak merugikan keuangan negara. Diulang lagi Orde Reformasi 25 tahun. Yang dicari merugikan keuangan negara. Kalau kita lihat orang BPK merugikan keuangan negara, terima 40 miliar. Saya survei di banyak tempat, banyak event, bentuk korupsi paling banyak di Indonesia adalah suap. Tanya jaksa, penyidik, tanya polisi, tanya BPK, mereka berantas suap enggak? Enggak. Mereka ngejar merugikan negara. Suap enggak diberantas, malah mereka ikut. Nah, artinya apa? Ke depan yang saya lihat tadi, saya melihat dengan mata kepala sendiri, sistem manajemen anti penyuapan itu pencegahan yang paling tepat. Mudah-mudahan ke depan pasal 2 ayat 1 pasal 3 Undang-Undang Tipikor tentang merugikan negara mudah-mudahan dicabut. Kenapa? Supaya hukum nggak bisa gaya berantas korupsi tapi minta suap, kalau nggak meres gitu. Jadi supaya kita berantas suap. Satu-satunya negara di dunia yang tidak mau berantas suap adalah Indonesia. Semua negara itu nggak kenal merugikan keuangan negara. Mereka berantas suap. Cuma Indonesia yang sibuk ngejar merugikan keuangan negara sambil terima suap. Nah, mudah-mudahan ke depan kalau hakim kan pasif. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain kan. Apa yang dikirim oleh penuntut umum ya itulah yang digarapkan. Baik, menurut saya itu, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.